Ini adalah warisan yang ditinggalkan suamiku. Tolong kembalikan. Dasar perempuan mandul, kamu pikir kamu pantas dapat warisan? Setelah suamiku meninggal, keluarga mertuaku merampas seluruh harta warisan. Mereka mengusirku, mengatakan bahwa aku bukan lagi bagian dari keluarga. Namun, anehnya, menantu perempuan itu tiba-tiba tersenyum setelah membaca satu baris tulisan di nisan suaminya. Tekan tombol subscribe. Bersama Awan Emas, saya akan menceritakan kisah yang menyentuh. Cerita dimulai. Sinta Dewi menatap kosong keluar jendela taksi. Di depan rumah duka, orang-orang berjas hitam dan kebaya gelap mulai berdatangan. Di antara karangan bunga duka cita, nama Baskara Wijaya terlihat jelas. "Benar di sini, Bu?" tanya sopir taksi. Sinta hanya mengangguk sebagai jawaban. Di tangannya, ia menggenggam setangkai bunga krisan putih. Tenggorokannya terasa kering, dan tangan yang diletakkan di atas lututnya terus gemetar. "Haruskah aku turun?" Setelah ragu sejenak, Sinta akhirnya membuka pintu. Angin dingin langsung menerpa wajahnya, membuat matanya perih. Di pintu masuk rumah duka, ibu mertuanya, Ratna, berdiri dengan kebaya hitam. Di sebelahnya, ada Ratih Wijaya, kakak iparnya, yang sedang menyapa para pelayat dengan wajah tersenyum. Saat Sinta mendekat, mata Ratna membelalak. "Kamu mau apa ke sini?" Sinta menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Saya hanya ingin memberikan penghormatan terakhir dan langsung pergi." Mendengar itu, ibu mertuanya melirik bunga krisan di tangan Sinta, lalu kembali menatap wajahnya dengan tajam. "Tidak punya anak, menikah juga baru beberapa tahun. Berani sekali kamu datang kemari." Tubuh Sinta menegang mendengar kata-kata itu. Seberapapun ia mempersiapkan diri, kalimat itu selalu terasa menyakitkan. Menantu yang mandul. Itulah satu-satunya cara keluarga mertuanya memandangnya. Ratih tertawa sinis sambil berdecak. "Sudahlah, Bu. Kasihan dia. Biarkan saja masuk." Namun, kata-kata itu bukan untuk membela Sinta. Di balik senyumnya, tersembunyi ejekan yang tajam. Sinta sangat tahu duri yang tersimpan dalam kalimat itu. "Pergi sana. Ini acara untuk keluarga kami saja," kata Ratna sambil mendorong bahu Sinta. Tepat pada saat itu, dua petugas keamanan rumah duka mendekat. "Mohon maaf, Bu, atas permintaan keluarga, selain kerabat dekat, tidak diizinkan masuk." Sinta hanya berdiri diam. Sesaat kemudian, ia meletakkan bunga krisan di tangannya ke lantai. Bunga itu jatuh, dan salah satu kelopaknya terinjak sepatu hingga hancur. Pemandangan itu terasa seperti gambaran dirinya saat ini. Ingin masuk, tetapi akhirnya terinjak dan hancur. Saat itu Sinta tidak tahu bahwa penghinaan ini hanyalah sebuah permulaan. Setelah meninggalkan rumah duka, Sinta duduk di sebuah bangku taman dan menatap langit. Bayangan terakhir suaminya, Baskara, muncul di benaknya. Hari itu, terbaring di ranjang rumah sakit, Baskara dengan susah payah mengangkat tangannya untuk menggenggam tangan Sinta. "Kalau aku pergi lebih dulu, tolong lihat nisanku, ya." Sinta tidak mengerti maksudnya saat itu. Ia pikir itu hanyalah kata-kata penghiburan. "Nisan?" Sinta tanpa sadar mengingat kembali kata-kata itu, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Tak lama kemudian, Sinta melihat sekeliling dan menemukan seorang pria berdiri di bawah pohon. Heru Santoso, pengacara sekaligus sahabat suaminya. Ia menatap Sinta sejenak, lalu menundukkan kepalanya singkat. Tatapan matanya seolah berkata, "Saya tahu sesuatu, tapi saya tidak bisa mengatakannya sekarang." Sinta hanya menatapnya balik tanpa ekspresi. Keheningan itu justru menjadi sebuah keyakinan. Setibanya di rumah, Sinta langsung terduduk di depan pintu. Bahkan tanpa melepas sepatunya, ia menundukkan kepala ke lututnya dan mengatur napas. Air mata yang tak diketahui siapapun mengalir tanpa suara. Beberapa saat kemudian, ia perlahan berjalan ke kamar tidur. Sinta membuka lemari dan mengeluarkan setelan jas milik suaminya. Aroma khas Baskara masih samar-samar tercium dari pakaian itu. Di dalam sakunya, ada secarik kertas terlipat. "Bahkan tanpaku, kamu tetap istriku. Meskipun mereka bilang kamu bukan keluarga, aku tidak berpikir begitu." Tulisannya bergetar, tetapi itu jelas tulisan tangan Baskara. Sinta memejamkan mata dan menggigit bibirnya.
Ia mengambil album pernikahan dari laci di samping tempat tidur. Foto saat Baskara menggenggam erat tangannya di hari pernikahan. Di halaman berikutnya, ada foto mereka berdua di rumah sakit. Dan di halaman terakhir, ada sebuah memo dengan tulisan tangan yang sedikit miring. Akan kutinggalkan di Nisan, dengan caraku sendiri. Aku percaya suatu saat kamu akan menemukannya. Sinta duduk termenung sejenak, lalu memasak air untuk semangkuk sup. Makan sendirian, salju turun sendirian, menghadiri pemakaman sendirian. Kata-kata bukan keluarga membuat malam itu terasa semakin dingin. Ya, aku bukan keluarga. Lalu, apa sebenarnya yang ada di nisan itu? Ia kembali teringat bunga krisan yang jatuh dan terinjak. Seperti bunga yang tak seorang pun peduli untuk mengambilnya, apakah ia juga akan terkubur begitu saja? Hari itu, aku diusir dari depan rumah duka. Mereka bilang aku bukan keluarga, tidak punya anak, dan hubungan kami hanya selembar kertas. Tapi suamiku, sampai akhir hayatnya, tidak pernah melepaskan tanganku. Dia memintaku melihat nisannya. Sekarang, aku akan mencari tahu apa artinya itu. Pertarungan ini bahkan belum dimulai. Sejak pagi, angin bertiup kencang di luar jendela. Sinta membuka lemari, memilih pakaian dengan saksama. Pakaian apa yang dikenakan tidaklah penting, tetapi hari ini adalah hari pembagian warisan. Hari di mana ia harus melihat siapa dan bagaimana jejak Baskara akan dipegang. Tas kerjanya kosong, tetapi Sinta memeluknya erat saat keluar rumah. Tas itu sendiri adalah tanda bahwa ia punya hak untuk hadir dengan percaya diri. Namun, Sinta tidak tahu kenyataan pahit apa yang menantinya di sana. Ruang tamu di rumah Ratna selalu rapi, tetapi hari itu terasa lebih tertata dari biasanya. Di atas meja rendah, tersaji piring buah dan cangkir teh porselen mewah. Ratih duduk menyilangkan kaki sambil melemparkan bantal sofa ke belakangnya dan tersenyum. Oh, sudah datang ya, Sinta. Maaf tidak ada kursi khusus, duduk saja di situ. Anggap saja kursi penonton. Mendengar itu, Sinta menarik napas dalam-dalam. Dadanya terasa panas, tetapi ia berusaha menjaga ekspresinya tetap datar. Saat itu, Sinta memutuskan untuk menjadi kuat. Ia tahu, jika terbawa emosi, ia akan kalah. Suasana sedikit tenang ketika pengacara Heru Santoso tiba. Ia mengeluarkan tas dokumen hitam, dan mulai membacakan daftar warisan yang ditinggalkan Baskara dengan hati-hati. Apartemen atas nama almarhum Baskara Wijaya diwariskan kepada Ibu Ratna. Penerima manfaat asuransi jiwa adalah saudari Ratih Wijaya. Seluruh dana tabungan pribadi dan reksadana. Bahkan sebelum kalimat itu selesai, Sinta menyadari bahwa namanya tidak disebut sama sekali. Jantungnya terasa dingin, seolah tenggelam dalam air es. Hanya itu? Sinta akhirnya membuka suara. Heru mengangguk singkat. Ya. Secara hukum, surat wasiat resmi yang ditinggalkan hanya berisi itu. Ratna menyipitkan matanya menatap Sinta. Sudah, mengertilah. Baskara itu anak yang pintar. Dia mengatur sendiri apa yang menjadi miliknya. Untuk apa dia meninggalkan sesuatu untuk orang yang bukan keluarganya? Rati dengan cepat menimpali. Aduh, Bu. Kasihankan Sinta kalau dia berharap. Nanti hatinya makin sakit. Lagi pula, jangan berpikir ada tulisan aneh di nisan. Itu kan cuma batu nisan biasa. Sinta terdiam sejenak mendengar ucapan Ratih. Saya tidak pernah bicara soal nisan. Alis Ratih sedikit terangkat. Oh ya? Mungkin aku pernah dengar. Kan sering muncul di sinetron sekarang. Seketika, Sinta merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Mungkinkah mereka juga sudah curiga? Mungkinkah mereka sudah tahu apa yang ditinggalkan Baskara di nisan? Sinta terkejut, tetapi ia segera menguatkan ekspresinya. Pertemuan selesai. Sinta tidak mendapatkan warisan sepeser pun. Yang mereka warisi adalah uang, sementara yang ia dapatkan adalah cap bukan keluarga. Sinta, panggil Ratna untuk terakhir kalinya. Saat Sinta menoleh, Ratna berkata singkat. Alasan anakku tidak meninggalkan apa-apa untukmu. Kamu pasti tahu, kan? Tidak punya anak, tidak pernah tulus pada mertua. Itu bukan keluarga, kan? Kata-kata itu menusuk seperti pisau.
Air mata tidak keluar, tetapi ujung jari Sinta membiru seolah membeku. Ibu mertuanya tidak melihat badai yang bergejolak di dalam hati Sinta. Kembali ke rumah, Sinta membuka laci meja kerja suaminya. Di sudut terdalam, ada sebuah amplop kecil. Buka setelah melihat nisan, Baskara. Kalimat singkat tertulis di sana. Sinta tidak membukanya. Belum saatnya. Ada tempat yang harus ia datangi terlebih dahulu. Nisan suaminya. Batu yang tak seorang pun pedulikan, mungkin Baskara telah mengukir sesuatu di sana. Sesaat kemudian, Sinta mengambil sebuah buku catatan kuning tua dari sudut ruang tamu. Buku catatan keuangan yang mereka tulis bersama di tahun pertama pernikahan. Di dalamnya tertulis, hidup bersama bukan tentang meninggalkan uang, tetapi meninggalkan hati. Sinta memeluk erat buku itu dan memejamkan mata. Dulu, suaminya pernah berkata akan meninggalkan kepercayaan, bukan sekadar cinta. Mereka menghapusku dari daftar harta. Tapi aku berharap, aku belum terhapus dari ingatannya. Nisan itu, mungkin itulah kuncinya. Pertarungan ini belum berakhir. Hari itu, Sinta mengikat tali sepatunya lebih kencang dari biasanya. Di dalam tasnya ada seikat bunga krisan yang ia siapkan sendiri, payung, dan buku catatan tua. Cuaca mendung, tetapi hujan tidak turun. Taman pemakaman tempat makam Baskara berada terasa tenang. Namun, di tengah ketenangan itu, ada ketegangan aneh yang menyelimuti. Sinta berjalan dengan ekspresi lebih bertekad dari hari-hari sebelumnya. Pukul 3 sore, Sinta mengikuti papan penunjuk arah menuju blok G207. Hatinya terasa semakin berat saat menaiki tanjakan kecil, tetapi di saat yang sama, ada secercah harapan yang aneh. Sesampainya di depan makam Baskara, ia berlutut dan memberi hormat dalam diam. "Apa kabar? Aku datang." Namun, nisan itu terlihat aneh hari itu. Foto Baskara memang tersenyum seperti biasa, tetapi ada satu kalimat terukir di bawahnya yang menarik perhatian Sinta. "Ini belum berakhir." "Apa ini?" Sinta menatap nisan itu dengan bingung, lalu menemukan sebuah lubang kecil di sudut kiri bawah. Ketika ia menekannya dengan ujung jari, terdengar bunyi klik dan batu nisan itu sedikit bergeser. Terkejut, Sinta melihat sekeliling, tetapi tidak ada siapapun di area pemakaman. Jantungnya terasa seperti berhenti berdetak. Dengan hati-hati, ia menekan lubang itu lagi. Sebuah panel batu di bagian bawah nisan terbuka, dan sebuah kotak logam hitam muncul dari dalam. Di atas kotak itu, terukir 4 digit angka, 0412. Sinta merasa napasnya tertahan. 0412. 12 April. Hari pertama kita bertemu. Angka itu adalah tanggal bersejarah bagi mereka berdua. Ia dengan hati-hati memeluk kotak itu dan pergi dari sana. Ia merasa seolah ada seseorang yang mengawasinya. Di dekat pintu masuk pemakaman, siluet seorang wanita bermantel putih melintas, tetapi saat Sinta menoleh, wanita itu sudah menghilang. Sinta tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa siluet itu mirip dengan Ratih. Setibanya di rumah, Sinta mengunci pintu dan menutup semua tirai. Ia meletakkan kotak itu dengan hati-hati di atas meja makan dan menarik napas dalam-dalam. Kotak itu memiliki kunci elektronik dengan panel untuk memasukkan 4 digit angka. Jari-jari Sinta gemetar, tetapi ia perlahan menenangkan diri. Tentu saja, ia menekan 0412. Namun, yang terdengar hanyalah bunyi penolakan. Salah? Tidak mungkin. Panik, Sinta mulai memikirkan semua tanggal penting bersama Baskara. Ulang tahun pernikahan, ulang tahun Baskara, hari pertama mereka berlibur bersama. Satu persatu ia coba, tetapi kotak itu tetap tidak terbuka. Rasa putus asa mulai menyelimutinya. Saat itulah, matanya tertuju pada buku catatan Baskara yang terselip di sudut rak buku. Di halaman paling belakang, tertulis dengan bekas pulpen yang sudah pudar, rahasia selalu tersembunyi di dalam angka yang berulang. Sinta tiba-tiba teringat kata sandi yang selalu digunakan Baskara. Aplikasi bank, email, loker, selalu nomor yang sama. 1212. Itu adalah hari terakhir Baskara mengatakan, "Aku cinta kamu" pada Sinta. Malam itu, sambil menatap salju yang turun di luar jendela,
Baskara menggenggam tangannya dan berkata, "Jangan pernah lupakan tanggal ini. Nanti pasti akan berguna." Sinta dengan perlahan menggerakkan jarinya dan menekan 1212. Klik. Terdengar suara kotak itu perlahan terbuka. Jantung Sinta ikut berdebar. Di dalamnya, ada sebuah amplop yang sudah menguning dan sebuah USB kecil. Di dalam amplop, ada 2 lembar dokumen. Lembar pertama adalah surat wasiat tulisan tangan Baskara. "Aku mewariskan seluruh hartaku kepada istri sahku, Sinta Dewi." Tanggal di surat wasiat itu adalah 6 hari sebelum Baskara meninggal dunia. Lembar kedua adalah peringatan hukum. Jika surat wasiat ini dihancurkan atau disembunyikan, maka akan digantikan oleh memori yang terlampir. Memori ini berisi rekaman video kesaksian pribadi saya. Sinta mengangkat USB itu dengan tangan gemetar. Ia bergumam pelan. "Kamu sudah mempersiapkan semua ini, ya?" Barulah saat itu matanya memerah. Air mata tidak mengalir. Sebaliknya, hatinya terasa luar biasa jernih. Baskara sudah tahu apa yang akan terjadi setelah kematiannya. Ia segera mengangkat telepon dan menekan nomor pengacara Heru Santoso. "Pak Heru, surat wasiatnya sudah ditemukan. Tulisan tangan, dan ada memorinya juga." Di seberang telepon, napas Heru terdengar berhenti sejenak. "Jika keluarga mertua Anda tahu, mereka akan bergerak. Mereka sudah menyembunyikan sesuatu." Ratih juga bereaksi aneh di rumah duka. Sinta memejamkan mata. Ekspresi Ratih saat menatap nisan hari itu. Apakah dia benar-benar tidak tahu apa-apa? Saat itu Sinta tidak tahu bahwa Ratih sebenarnya sudah mengetahui segalanya. "Aku tidak akan mundur lagi," bisiknya dalam hati sambil menutup kembali kotak itu dengan hati-hati dan memasukkan dokumen ke dalam amplop. Semuanya baru saja dimulai. Pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai sekarang. Keesokan harinya, Sinta mendatangi kantor pengacara Heru Santoso dengan surat wasiat dan USB di dalam tas tuanya. Setiap langkah terasa berat. Sebelum membuka pintu kantor, ia menarik napas dalam 2 kali. Ia merasa hidupnya akan berubah total setelah membuka pintu ini. "Silakan masuk, Bu Sinta. Mari kita lihat langsung berkas yang Anda sebutkan kemarin." Tanpa banyak bicara, Heru menyambungkan USB ke laptopnya. Sebuah video muncul di layar. Saat tombol putar ditekan, muncullah sosok Baskara yang duduk di depan meja kerjanya yang familiar. Jasnya sedikit kusut dan wajahnya pucat, tetapi tatapan matanya tajam dan suaranya tenang. Pemandangan itu menusuk dalam ke hati Sinta. "Orang yang menonton ini mungkin adalah kamu, Sinta. Aku berpikir, jika sesuatu terjadi padaku, kamu pasti akan melihat ini. Aku sudah curiga keluarga mertua merencanakan sesuatu soal warisan." Baskara berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan hati-hati. "Hanya karena kamu tidak bisa punya anak, mereka selalu meremehkanmu. Ibuku bahkan pernah bilang terang-terangan, bagaimana aku bisa memanggil wanita mandul sebagai menantu?" Sinta mengepalkan tangannya. Itu adalah kata-kata yang belum pernah ia dengar langsung, tetapi samar-samar ia rasakan. Barulah ia sadar betapa banyak hal yang ditanggung Baskara sendirian selama ini. "Sinta, bagiku semua itu tidak masuk akal. Kamu orang yang baik dan istri terbaik di dunia untukku. Karena itu, surat wasiat ini harus dilindungi. Keluarga mertua mungkin akan bergerak jika tahu, jadi aku hanya mau menitipkannya pada pengacara Heru, tapi aku khawatir dia juga dalam bahaya, jadi aku meninggalkan ini." Di akhir video, Baskara menundukkan kepalanya, dan layar pun menjadi gelap. Keheningan menyelimuti ruangan. Heru perlahan memejamkan mata, lalu membukanya kembali. Ini sudah lebih dari cukup sebagai bukti hukum. Surat wasiat tulisan tangan, ditambah kesaksian video. Terlebih lagi, tanggal rekamannya lebih baru daripada surat wasiat yang sudah diajukan. Sinta menatap tajam. "Surat wasiat yang diajukan?" Heru mengerutkan kening. Sehari setelah pemakaman, pihak mertua mengajukan surat wasiat ke pengadilan. Isinya, semua warisan diserahkan kepada ibu dan kakak perempuannya. Apa itu masuk akal? Mereka memalsukan surat wasiat. Sinta sontak berdiri. Amarah dan keterkejutan membuat seluruh tubuhnya gemetar. "Saya punya surat wasiat yang saya terima langsung. Tanggalnya lebih baru, ada videonya juga."
bagaimana bisa surat wasiat palsu itu diterima? Heru dengan tenang memberi isyarat agar Sinta duduk kembali. Tenang, Bu. Mulai sekarang adalah bagian yang terpenting. Ini bisa menjadi kasus pidana. Pemalsuan surat wasiat adalah kejahatan serius. Masalahnya, sebagian warisan sudah mulai didistribusikan ke pihak mertua. Sinta menahan napas. Sudah, 1 unit properti atas nama Baskara dan sebagian aset keuangan sudah beralih ke nama ibu mertua Anda. Ada jejak persiapan sejak 3 bulan lalu. Artinya, mereka sudah bergerak bahkan sebelum memalsukan surat wasiat. Saat itulah semua kepingan teka-teki terasa menyatu bagi Sinta. Kata-kata yang diucapkan Ratih sebelum pemakaman. Warisan Mas Baskara sekarang harus dijaga oleh keluarga. Sinta tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Kata-kata itu kini terasa menusuk tulang. Mereka sudah merencanakannya sejak Baskara sakit. Heru melanjutkan. Kita akan segera mengajukan gugatan untuk verifikasi keaslian surat wasiat. Tapi sebelumnya, Bu Sinta jangan sampai membocorkan video dan surat wasiat ini. Pihak mertua juga bergerak cepat karena curiga ada sesuatu. Sinta mengangguk berat. Ini adalah suara terakhir Baskara. Ini lebih penting dari harta apapun. Malam itu, Sinta duduk sendirian di ruang tamu dan memutar kembali USB itu. Suara Baskara kembali terdengar, dan di akhir video, ia berkata pada Sinta, "Maaf, aku tidak bisa melindungimu. Tapi sekarang, kamulah yang harus melindunginya." Suara itu terdengar samar tetapi begitu kuat di telinga Sinta. Ia berjanji dalam hati, "Baskara, aku akan berjuang untukmu juga." Di luar jendela, langit malam terbentang tanpa bintang. Di tengah kegelapan itu, Sinta merasa suara Baskara seperti cahaya. Kini ia tidak sendirian lagi. Ketulusan suaminya yang memikirkannya hingga saat terakhir, menemaninya. Setelah hari itu, keluarga mertuanya menjadi sangat tenang. Hari pembagian harta Baskara berlalu begitu saja, bahkan tidak ada satupun pesan singkat yang masuk. Sinta setiap hari melirik ponselnya, lalu melemparnya seolah sengaja mengabaikan. Justru ketenangan ini yang lebih menakutkan, gumam Sinta sambil menatap kosong keluar jendela. Beberapa tangkai bunga krisan di taman bergoyang ditiup angin, dan seekor kucing hitam melintas perlahan. Pemandangan yang anehnya damai, tetapi hati Sinta bergejolak lebih hebat dari sebelumnya. Di balik kedamaian itu, terasa ketenangan sebelum badai. Dan seminggu kemudian, telepon dari pengacara Heru datang. Suaranya tenang, tetapi terasa berat dan tegang. "Bu Sinta, ada yang perlu saya sampaikan." Pihak Ratih sudah bergerak lebih dulu. Sinta merasa jantungnya mencelos. Tangan yang memegang telepon mulai gemetar. Mereka sudah mengajukan dokumen sanggahan terhadap keaslian surat wasiat kita. Isinya, tuduhan bahwa Bu Sinta telah memalsukan dokumen untuk merebut warisan. Sinta menahan napas. Mereka balik menuduh saya, belum gugatan resmi, tetapi ini jelas pertanda mereka siap untuk perang hukum. Sepertinya mereka sudah menduga ini, persiapan mereka sangat matang. Sinta terdiam sejenak di dekat jendela. Wajahnya yang terpantul di kaca tampak asing. Ia terlihat kurus dalam beberapa hari, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Sambil menatap dirinya sendiri, ia berkata pelan, "Saya akan pergi ke rumah mereka." Pengacara Heru ragu sejenak. "Bu Sinta, jika Anda datang langsung sekarang, bisa jadi kontraproduktif. Jika mereka terprovokasi, mereka bisa bertindak lebih keras. Saya tahu. Tapi kali ini, saya tidak mau menghindar." Beberapa hari kemudian, di bawah langit mendung, Sinta berdiri di depan rumah tua itu, dengan mantel hujan hitam. Tempat di mana ia mungkin menghabiskan lebih banyak waktu daripada dengan Baskara. Rumah itu masih sama tuanya, tetapi hari ini terasa ada hawa dingin yang aneh. Sinta berdiri di sana, sejenak mengenang masa lalunya. Betapa banyak waktu yang ia habiskan di rumah ini dengan perasaan serba salah. Ia menekan bel. Terdengar langkah kaki pelan dari dalam. Pintu terbuka, dan Ratih muncul. Di tangannya ada secangkir kopi dingin, dan tatapan matanya sedingin es. "Sinta, ada perlu apa kemari?" Sinta tidak menunduk, juga tidak tersenyum.
Matanya kini hanya dipenuhi tekad yang kuat. Anda sudah menerima video surat wasiat Baskara, kan? Itu asli. Ratih memejamkan mata sejenak, lalu tersenyum singkat. Lucu sekali. Tidak kusangka kamu akan bermain seperti ini. Kapan video itu direkam? Tepat 6 hari sebelum Baskara meninggal. Tanggal, waktu, tulisan tangan, video, suara, semuanya ada sebagai bukti. Ekspresi Ratih mengeras. Terlihat jari-jarinya mencengkeram cangkir kopi dengan erat. Kondisinya tidak baik di saat-saat terakhirnya. Dia tidak stabil secara mental dan sedang dalam pengobatan. Jadi, Anda mau menyangkal surat wasiat itu dengan alasan kondisinya? Saat itu, suara Ibu Ratna terdengar dari dalam. Berisik sekali di depan. Tak lama, Ratna muncul. Begitu melihat Sinta, tatapan matanya menjadi tajam, namun, Sinta tidak lagi gentar dengan tatapan itu. Ya ampun, sudah dikasih makan sebagai menantu, sekarang berani-beraninya datang ke rumah kami. Sinta menatapnya dengan tenang. Terima kasih sudah mengingatkan soal dikasih makan. Tapi saya datang untuk melindungi apa yang ditinggalkan suami saya. Ratna mencibir. Jangan mimpi. Memangnya kamu itu keluarga? Tidak bisa punya anak, tidak becus kerja di hari raya. Kalau bukan karena Baskara, kamu bahkan tidak akan bisa menginjakkan kaki di rumah ini. Sinta memejamkan mata, lalu membukanya perlahan. Dulu, ia pasti akan terluka dan menyerah mendengar kata-kata itu. Tapi sekarang berbeda. Ya, mungkin itu isi hati kalian yang sebenarnya. Tapi kata-kata terakhir yang ditinggalkan Baskara adalah, lindungi apa yang tidak bisa aku lindungi. Ratna tersentak mendengar itu. Ratih diam-diam menggigit bibirnya. Sinta menambahkan dengan suara pelan. Satu lagi. Kotak yang disembunyikan di bawah nisan Baskara. Hanya kalian yang tahu soal itu, kan? Keheningan menyelimuti mereka. Tetesan hujan mulai turun semakin deras. Sinta berbalik tanpa payung dan perlahan meninggalkan rumah itu. Hujan deras mengguyurnya, tetapi ia tidak menundukkan kepala. Setiap langkahnya hanya diiringi suara air yang tenang. Hujan itu seolah menghapus air mata masa lalunya. Setelah hari itu, tidak ada satu hari pun Sinta merasa tenang. Suatu malam ia begadang di depan tumpukan dokumen, di hari lain ia hanya bisa menghela napas saat teringat wajah Baskara. Namun, tatapan matanya semakin hari semakin kuat. Bu Sinta, minggu depan sidang pertama kita. Pihak sana sudah menunjuk pengacara dari firma hukum yang cukup terkenal, kata pengacara Heru. Sinta mengangguk. Ia sudah siap mempertaruhkan segalanya. Jika aku melepaskan ini sekarang, suara dan hati Baskara akan hilang selamanya. Hari itu, di bawah langit kelabu, orang-orang berjas hitam berkumpul di depan gedung pengadilan. Sinta ada di antara mereka. Ia berhenti sejenak di pintu masuk, mengatur napas, lalu mendorong pintu. Anehnya, memikirkan Baskara memberinya keberanian. Sidang pertama. Perdebatan sengit dimulai mengenai keaslian video surat wasiat. Pihak mertua mengklaim kemungkinan video itu diedit dan kondisi mental almarhum yang tidak stabil. Pihak Sinta menyajikan video asli dengan tanggal yang jelas, hasil analisis tulisan tangan, dan perbandingan dengan buku catatan yang digunakan Baskara semasa hidupnya. Almarhum memiliki riwayat penggunaan obat pada saat pembuatan surat wasiat. Wajar jika kita berasumsi kondisi mentalnya tidak jernih, kata pengacara pihak mertua dengan tegas. Namun, pengacara Heru dengan tenang membalik dokumen. Dosis obat saat itu rendah, dan menurut surat keterangan psikiater, tidak ada pengaruh pada kemampuan kognitifnya. Selain itu, pernyataan almarhum dalam video logis dan konsisten. Majelis hakim mengangguk sambil memeriksa hasil evaluasi kondisi mental almarhum. Saat itu, Sinta bisa melihat wajah Ibu Ratna di ruang sidang semakin pucat, namun, pihak mertua mengeluarkan kartu lain. Terlepas dari video, kami punya dokumen ini. Ditulis 20 hari sebelum almarhum meninggal, surat ini menyatakan semua warisan diserahkan kepada Ratih Wijaya dan Ibu Ratna. Ruang sidang menjadi riuh. Sinta seketika mengatupkan bibirnya. Ia sudah menduga ini, tetapi menghadapinya langsung tetap terasa menyakitkan. Tapi itu bukan tulisan tangan Baskara. Tulisan tangannya sangat berbeda.
Pengacara Heru merespons dengan cepat. Dokumen itu berbeda dengan tulisan tangan almarhum yang biasa. Kami sudah mengajukan permintaan analisis ahli dan menilai kemungkinan pemalsuan sangat tinggi. Sidang diskors sejenak. Sinta duduk di salah satu sudut ruang tunggu, tangannya tergenggam erat. Tangannya berkeringat dan bibirnya kering, tetapi tatapan matanya tidak goyah. Saat itu, Heru mendekat dengan tenang. Ada yang ingin saya tunjukkan. Ini data yang saya temukan dari email pribadi almarhum Baskara beberapa hari lalu. Ia mengeluarkan tablet dan menunjukkan sebuah foto. Di dalamnya, ada sebuah memo tulisan tangan Baskara bersama foto besar Sinta di dalam bingkai. Hal terakhir yang ingin kutinggalkan untuk orang yang kucintai adalah kenangan. Tolong jaga kenangan itu. Sinta seketika merasa matanya berkaca-kaca. Di foto itu, Baskara merangkul bahu Sinta dengan wajah sehat. Tidak ada ketakutan atau keraguan di ekspresinya. Tatapan matanya tajam, seolah sudah melihat dan merekam segalanya. Mungkinkah saat itu Baskara sudah merasakan takdirnya? Apakah ini bisa diajukan sebagai bukti? Heru mengangguk pelan. Tulisan tangan di memo ini identik dengan yang ada di video, dan tanggalnya 3 hari sebelum surat wasiat dibuat. Ini bisa memengaruhi keputusan hakim. Sinta mengangguk perlahan. Baskara, kenangan yang kamu tinggalkan, akan aku jaga. Malam itu, Sinta pulang ke rumah dan mengeluarkan kemeja lusuh milik Baskara, lalu memeluknya. Aroma familiar yang menempel di kemeja itu menyelimutinya. Ia bergumam pelan. Sekarang aku sendirian, tapi aku akan melaluinya sampai akhir. Di luar, hujan kembali turun. Semua pertarungan di dunia ini dimulai dengan diam dan perlahan. Sinta kini berada di tengah-tengah pertarungan yang menyakitkan itu. Setelah sidang pertama, keluarga mertua tetap diam. Namun, itu bukan kedamaian, melainkan keheningan sebelum badai. Sinta tahu persis perasaan itu. Di dalam rumah yang tampak tenang itu, pasti ada sesuatu yang sedang terjadi. Dan memang benar. Belakangan ini, Ratih sulit tidur. Setiap malam, ia menatap langit-langit kamar, dan yang selalu muncul di benaknya adalah wajah Baskara di video yang direkam beberapa hari sebelum ia meninggal. Kini, nuraninya mulai terusik. Hari itu di rumah sakit, Baskara yang duduk di dekat jendela sama sekali tidak terlihat seperti pasien yang linglung. Ia sangat sadar dan setiap kata-katanya penuh tanggung jawab. Tolong sampaikan video ini pada Sinta. Jangan bilang pada ibu dan Mbak. Mereka tidak akan percaya. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Ratih memegangi keningnya dengan kedua tangan. Kenapa waktu itu aku mengabaikannya? Saat itu, terdengar langkah kaki Ibu Ratna dari ruang tamu. Ratih, kamu belum tidur? Ratih bangkit dari tempat tidur dan perlahan keluar ke ruang tamu. Ibunya duduk di sofa, televisi mati, dan ruangan gelap. Hanya cahaya lampu jalan yang samar-samar masuk dari jendela. Aku tidak bisa tidur, Bu. Ratih membuat teh dan menuangkannya ke cangkir. Setelah hening sejenak, Ratna akhirnya angkat bicara. Surat wasiat itu, waktu kamu berhasil menyembunyikannya, Ibu benar-benar bangga padamu. Tangan Ratih berhenti di atas cangkir. Jantungnya berdebar kencang. Bu, apa Ibu masih berpikir begitu sekarang? Tentu saja. Harta Baskara jatuh ke tangan perempuan itu, tidak akan pernah bisa terjadi. Tapi bagaimana kalau itu yang diinginkan Mas Baskara? Ratih. Ratna membanting cangkir. Sadar. Perempuan itu bukan keluarga kita. Tidak bisa punya anak, tidak becus kerja di hari raya. Mungkin Baskara sedang tidak waras waktu itu, tapi itu bukan keinginan tulusnya. Ratih tidak bisa berkata apa-apa lagi. Malam itu, ia diam-diam membuka laci dan mengeluarkan salinan video wasiat Baskara. Ia menatap layar itu lama, lalu akhirnya memejamkan mata. Mas, aku benar-benar tidak tahu. Akan jadi seperti ini. Setetes air mata mengalir di pipinya. Beberapa hari kemudian, kejutan lain datang untuk Sinta. Sebuah laporan anonim yang disampaikan oleh pengacara Heru. Kemarin malam, pengirim anonim mengirim amplop ke kantor. Bukan diantar langsung, tapi lewat kurir. Di dalamnya ada catatan medis dan selembar foto.
Sinta membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada salinan rekam medis dari rumah sakit tempat Baskara dirawat, ringkasan catatan perawat, dan sebuah memo tulisan tangan. Pemeriksaan seminggu sebelum meninggal, kondisi mental jelas. Tidak ada perubahan obat. Dokter penanggung jawab, Dokter Sentosa. Dan di bawahnya, dengan tulisan tangan yang berbeda, ada kalimat singkat, dia waras sampai akhir, bukan hanya Anda yang tahu itu. Sinta mengepalkan tangannya. Terakhir, selembar foto jatuh ke tangannya. Baskara duduk di kursi roda, menatap keluar jendela. Sebuah lengan merangkul bahunya, dan di pergelangan tangan itu, ada gelang dengan motif yang familiar. Ini, Ratih. Sinta bergumam pelan. Ujung jarinya sedikit gemetar, tetapi suaranya tetap tenang. Pengacara Heru juga mengangguk. Gelang itu sudah dipakai Ratih selama bertahun-tahun. Artinya, dia juga ada di rumah sakit hari itu. Sinta terdiam. Jadi, sehari sebelum video wasiat direkam, Ratih sudah tahu segalanya. Dia tahu, tapi saat itu Sinta tidak tahu bahwa di dalam hati Ratih juga ada konflik batin. Ia hanya menganggap Ratih sebagai pengkhianat. Di luar, matahari mulai terbenam. Sinta menatap foto itu dan berjanji dalam hati, yang menghalangimu bukanlah orang asing. Mereka adalah orang yang kau anggap keluarga sampai akhir. Mereka mengabaikanmu. Sekarang, aku akan mengungkap semuanya sampai tuntas. Matahari terbenam yang kemerahan mewarnai langit. Sinta menatap senja itu, dan teringat wajah terakhir Baskara. Senyumannya di ranjang rumah sakit kini memberinya kekuatan. Sore itu, Sinta mengeluarkan sepucuk surat yang sudah menguning dari laci tua. Surat yang diberikan Baskara saat sakit, tetapi tidak pernah ia buka. Membacanya sekarang membutuhkan keberanian. Namun, saat ini, surat itu adalah satu-satunya senjata yang bisa membuktikan hati suaminya, lebih dari bukti apapun. Jari Sinta dengan hati-hati membuka surat itu. Sinta, jika aku tidak bisa kembali, jangan takut, kamu tidak sendirian. Jangan dengarkan kata-kata mereka. Ini adalah pesan dan permintaan terakhirku. Apapun kata orang, lindungi aku dengan caramu. Dan yang terpenting, lindungi hidupmu sendiri. Baskara. Sinta melipat surat itu dan mengangkat kepala. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Tekadnya sudah bulat. Keesokan harinya, bersama pengacaranya, Sinta secara resmi mengajukan laporan verifikasi keaslian surat wasiat ke pengadilan. Laporan itu dilampiri file video, catatan evaluasi kesehatan mental dari rumah sakit, dan salinan surat tulisan tangan Baskara yang ia temukan. Hakim yang bertugas mengangguk pelan. Dengan bukti sebanyak ini, proses verifikasi bisa berjalan tanpa masalah. Di saat yang sama, ketegangan lain terjadi di rumah mertuanya. Bu, surat wasiat itu sudah masuk proses verifikasi. Ratih buru-buru menutup telepon dan mencari ibunya. Suaranya bergetar. Terus kenapa? Kita juga punya bukti. Surat wasiat tulisan tangan itu. Tapi Bu, tanggal di surat wasiat itu bertepatan dengan masa Mas Baskara dirawat di rumah sakit. Catatan dokter menyebutkan kemungkinan gangguan ingatan pada periode itu. Ratna terdiam di sofa. Keyakinan yang selama ini ia pegang mulai retak satu persatu, wajahnya seketika pucat. Lagi pula, video Mas Baskara. Tanggalnya jauh lebih baru dari surat wasiat yang kita sembunyikan. Dari mana perempuan itu menemukannya? Kotak di bawah nisan. Jangan-jangan, untuk pertama kalinya, ada raut ketakutan di wajah Ratna. Ia menghela napas tanpa suara. Sinta. Ternyata dia bukan perempuan yang mudah menyerah. Kesalahan kita adalah meremehkannya. Beberapa hari kemudian, Sinta berdiri di pengadilan. Ia tampak tegang, tetapi suaranya tegas. Kepercayaan diri yang belum pernah ada sebelumnya terpancar dari seluruh tubuhnya. Almarhum adalah suami saya, kata-kata terakhir yang ingin ia sampaikan, tapi diingkari oleh keluarganya sendiri. Saya rasa itu terlalu kejam. Di salah satu sisi ruang sidang, Ratih dan Ratna duduk. Selama Sinta berbicara, Ratih memejamkan mata erat, sementara Ratna membuang muka,
terasa ada keretakan di antara mereka berdua. Di kursi saksi, Dokter Sentosa berkata dengan tegas. Almarhum menerima perawatan rutin sebelum meninggal. Tidak ada masalah dengan kemampuan penilaian mentalnya. Sikap dan ucapannya pada saat rekaman video sama sekali tidak menunjukkan kebingungan. Sinta memejamkan mata dan mengatur napas. Baskara, suaramu menggema di ruang sidang ini, dan bukti yang paling menentukan. Sinta akhirnya menyerahkan sebagian buku catatan tulisan tangan Baskara ke pengadilan. Ini adalah tanggung jawabku. Kata-kata menyakitkan yang dilontarkan ibu dan Bak pada Sinta. Seharusnya aku yang menghentikannya. Sinta adalah orang yang tidak bisa kulindungi, dan ini adalah harga sekaligus pilihan terakhirku. Kalimat itu membuat tatapan Ratna terhenti. Ia seperti tertusuk sesuatu, bibirnya terkatup rapat dan tidak bisa beranjak dari kursinya. Ratih, melihat ibunya, untuk pertama kalinya merasakan iba. Ia menggenggam tangan ibunya dengan lembut. Sinta keluar dari ruang sidang dan menatap langit. Seberkas cahaya menembus awan. Sambil menatap cahaya itu, ia berbisik. Baskara, tunggu sebentar lagi. Akhirnya sudah terlihat, udara di luar terasa sejuk hingga ke paru-parunya. Untuk pertama kalinya, Sinta merasa sedikit mencicipi kemenangan. Namun, ia tidak tahu, perubahan yang lebih mengejutkan menantinya. Setelah sidang pertama, suasana di rumah mertuanya berubah drastis. Ratna tidak pernah keluar dari kamar, dan Ratih setiap hari gelisah di ruang tamu sambil menelepon seseorang. Sinta diam-diam mengamati perkembangan itu dan menunggu. Terkadang, menunggu dalam diam justru membuat lawan yang mulai goyah menjadi semakin terdesak. Baskara pernah mengajarinya hal itu. Hari itu, ia baru saja akan keluar dari kantor pengacara setelah merapikan dokumen. Heru mengangkat ponselnya dan berkata dengan hati-hati, Ratih Wijaya ingin bertemu dengan Bu Sinta secara pribadi. Tanpa catatan, hanya berdua. Sinta terkejut. Namun, ia mengangguk dengan tenang. Baik, tapi tempatnya saya yang tentukan. Keesokan harinya, mereka berdua bertemu di sebuah kedai teh yang agak jauh dari pusat kota. Hujan turun rintik-rintik, dan di luar jendela, air hujan menetes perlahan di antara dedaunan hijau. Sinta punya firasat bahwa momen ini akan menjadi penentu. Begitu duduk, Ratih langsung menunduk. Wajahnya sangat pucat dan ujung jarinya dingin. Sinta menyesap tehnya, lalu berkata pelan, "Ada apa?" Ratih menggigit bibirnya sekali, lalu berkata dengan suara pelan namun jelas, "Kotak itu, yang ada di bawah nisan Mas Baskara." Sebenarnya aku sudah tahu, sejak awal. Sinta tidak terkejut. Ia hanya meletakkan cangkirnya dengan tenang di atas meja. Matanya menatap lurus ke arah Ratih. Video itu juga. Dia yang memintaku. Katanya, kalau ada yang macam-macam, tolong sampaikan ini pada Sinta, tapi aku menyembunyikannya. Aku takut. Ibu dan Mas Baskara. Mereka semua percaya padaku. Suara Ratih bergetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Jadi akhirnya kamu kubur di bawah nisan, tanpa berkata apa-apa. Ratih menundukkan kepalanya. Rasa bersalah membuatnya tersiksa selama persidangan. Jujur, aku juga tidak yakin. Apakah Mas Baskara benar-benar waras? Apakah video itu tulus? Itu seharusnya dinilai oleh orang yang paling mengenalnya. Bukan kamu. Tapi aku yang berada di sisinya sampai akhir. Mendengar kata-kata Sinta, air mata Ratih mulai menetes. Setelah menarik napas panjang, ia melanjutkan dengan susah payah. Ibuku, sampai sekarang masih percaya kalau Sinta pakai guna-guna pada Mas Baskara untuk merebut warisan. Beliau akan terus percaya seperti itu sampai akhir. Mungkin dengan begitu, tindakan mereka selama ini tidak akan terasa salah. Kata-kata Sinta terdengar dingin, tetapi anehnya ada nada iba di dalamnya. Ia sendiri tidak tahu bagaimana ia mulai memahami Ratih. Setelah hening sejenak, Ratih mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah kartu SD kecil. Ini. Aku rekam diam-diam saat di rumah sakit. Hari itu, Mas Baskara bilang padaku, kalau bukan karena Sinta, aku tidak akan sampai sejauh ini. Sekarang giliranku untuk melindunginya. Suaranya terekam di sini. Sinta menerima kartu itu dengan ujung jarinya.
Ia bertanya pelan. Kenapa baru memberikannya sekarang? Karena aku rasa. Aku harus minta mail padamu, Sinta. Mendengar itu, Sinta terdiam. Ia mengangkat cangkir tehnya yang sudah dingin dan meminumnya. Melihat air mata yang mengalir di pipi Ratih, ia berpikir dalam hati. Baskara, ternyata adikmu juga punya hati. Di luar, hujan masih turun. Di tengah gemericik yang tenang itu, percakapan dua wanita itu berakhir. Namun, mungkin itu adalah awal dari sebuah hubungan yang baru. Beberapa hari kemudian, Ratih secara sukarela hadir di pengadilan sebagai saksi. Ia bersaksi bahwa surat wasiat Baskara adalah asli dan ia mengetahuinya. Reaksi pengadilan lebih kuat dari yang diperkirakan. Dibandingkan surat wasiat tulisan tangan, video wasiat dan pernyataan akhir pasien memiliki kredibilitas yang lebih tinggi, bukti terkait juga terus diajukan. Kasus ini melampaui sengketa warisan dan harus mencakup dugaan upaya penyembunyian dan penghalangan yang disengaja. Suasana pengadilan berbalik drastis. Malam itu, Ratna akhirnya jatuh terduduk sambil memegangi dadanya. Adiknya, Aditya, segera berlari menghampirinya, dan Ratih menelepon ambulans. Bu, sadar? Namun, sebelum kehilangan kesadaran, Ratna bergumam pelan, anakku, dia hidup hanya untukku. Tapi direbut oleh perempuan itu. Mendengar itu, Ratih tidak bisa berkata apa-apa lagi. Barulah ia sadar. Hal yang paling ditakuti ibunya seumur hidup bukanlah keadilan, melainkan dirinya sendiri yang tidak dicintai. Ratna dilarikan ke rumah sakit malam itu. Dokter mengatakan ia terkena serangan jantung. Untungnya, masa kritisnya terlewati, tetapi hatinya sepertinya mengalami guncangan yang lebih besar. Di kamar rumah sakit, ia hanya menatap kosong keluar jendela. Di akhir bulan September, saat dedaunan berguguran ditiup angin, Sinta kembali berdiri di depan makam Baskara. Kali ini, ia tidak sendirian. Di tangannya ada setangkai krisan putih kecil, dan di belakangnya, seseorang berdiri dalam diam. Itu adalah Aditya, adik iparnya. Setelah ibunya jatuh sakit, Aditya berubah. Beban berat yang ia pikul di hatinya seolah terangkat. Suatu hari, ia menelepon Sinta. Mbak, maafkan aku. Sekarang aku mengerti perasaan Mbak selama ini di rumah ini. Satu kalimat itu membuat Sinta menangis lama. Sejak hari itu, mereka perlahan mulai saling memahami. Meskipun belum sepenuhnya, usaha untuk memahami membawa mereka kembali bersama. Di depan nisan, Sinta berlutut. Setelah lama terdiam, ia berbisik. Baskara, aku baik-baik saja sekarang. Meskipun dibenci, meskipun kesepian, aku bisa bertahan hanya dengan kata-kata yang kamu berikan. Di belakangnya, Aditya menundukkan kepala. Ia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah kotak kecil. Di dalamnya, ada sebuah kunci tua dan sepucuk surat. Ini kunci gudang rumah lama. Ibu yang menyembunyikannya selama ini. Tapi sepertinya ibu sudah mengakuinya. Beberapa hari lalu, beliau memberikannya padaku. Sinta dengan hati-hati membuka surat itu. Di dalamnya, tulisan tangan Ratna yang rapi tertera singkat. Saya tidak tahu bagaimana harus menebus luka yang kamu terima dari keluarga kami. Tapi akhirnya, saya sadar betapa kamu mencintai Baskara. Ini adalah permintaan maaf yang terlambat. Sinta memejamkan mata dan menarik napas panjang. Angin meniup rambutnya dan menyapu dedaunan di atas nisan. Sekarang, aku bisa hidup sendiri tanpamu. Kata-kata yang kamu tinggalkan, itulah warisan terbesarku. Ia meletakkan bunga krisan di samping nisan. Seberkas sinar matahari menyinarinya, memeluk kelopak bunga kecil itu dengan lembut. Saat berbalik, Aditya bertanya hati-hati. Mbak, sekarang mau apa? Sinta menatap langit sejenak, lalu tersenyum. Hidup saja. Entah itu dengan rasa sakit atau cinta, aku akan membawanya. Itulah tugas orang yang bertahan hidup. Mereka berdua perlahan menuruni bukit. Di kejauhan, gudang rumah tua itu belum terbuka, tetapi mungkin ada kebenaran lain yang menanti di baliknya. Namun, Sinta tidak lagi terpaku pada kebenaran itu. Ia akhirnya sadar. Warisan sejati bukanlah uang atau rumah, melainkan ketulusan yang ditinggalkan seseorang. Dan ketulusan itu tidak bisa direbut oleh siapapun.
Secara hukum, semua harta akhirnya kembali kepada Sinta, tetapi yang paling berharga baginya adalah pesan terakhir yang ditinggalkan Baskara. Ratih dan Aditya kini menjadi keluarga dalam bentuk baru dan mulai membantu Sinta. Ratna pun perlahan mulai membuka hatinya. Kalimat ini belum berakhir yang terukir di nisan, mungkin telah meramalkan awal baru bagi mereka semua. Pada akhirnya, yang tersisa di dunia ini adalah manusia. Orang yang tetap di sisi hingga akhir, orang yang mengawasi dalam diam, dan orang yang percaya pada cinta dan mengulurkan tangan. Kehangatan itu mungkin adalah warisan sejati yang harus kita jaga. Semoga di cerita selanjutnya kita bisa berbagi potongan kehidupan lainnya. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, silakan tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasi. Sentuhan kecil Anda adalah kekuatan besar bagi kami. Terima kasih.